Halo sahabat, kembali bersama kami Solusi Channel Kita bersama Dini dan juga Kak Rosi. Halo. Sebelum kita mulai, saya juga mengingatkan kembali kepada para sahabat semua untuk jangan lupa subscribe dan juga share and like. Kalau teman-teman mau mengikuti video-video kami, jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya. Oke. Untuk kali ini saya dan Kak Rosi akan membahas permasalahan di sekitar kita yang mungkin teman-teman alami sendiri atau bahkan mungkin teman-teman melihat ada hal-hal yang seperti nanti kita bahas. Kak Rosi, kita akan bahas tentang mertua yang toksik nih. Wah, kayaknya seru ya. Coba kita nanti akan bahas apa sih yang disebut mertua toksik itu, Kak Rosi? Wow, ini mertua toksik ya. Maksudnya toksik bisa dijabarin nggak? Toksiknya tuh apa sih? Gitu. Ya kan toksik kita bisa boleh dibilang itu toksik kan masing-masing punya persepsi ya. Punya sudut pandang gitu. Oh ini toksik, oh tapi kalau ada orang lain, oh ini nggak toksik. Tapi kan, nah ini supaya orang nggak salah paham ya arti toksik kan. Kesannya kan memang jadi negatif. Nah, Dini bisa jelaskan nggak toksiknya yang seperti apa? Gitu. Jadi kalau secara cerita-cerita orang sih ya ke saya gitu, mertua toksik itu banyak yang ikut campur dengan urusan rumah tangga pribadinya seseorang. Contoh, jika misalkan mengambil keputusan, apakah masalah anak aja gitu ya, apakah misalkan dulu tuh mertua ada yang bilang sebelum 6 bulan anak-anak udah bisa dikasih makan misalkan. Terus kemudian ada juga kita mempertahankan untuk 6 bulan tidak dikasih apa-apa misalkan seperti itu. Tapi menurut mertua atau orang tua gitu ya, yang kemudian mereka bilangnya sudah lebih dulu hidup gitu ya, mereka bilang 6 bulan sebelum 6 bulan juga oke kok bayi dikasih makan. Nah misalkan kayak gitu, hal yang mungkin nggak terlalu ini ya, cuman nggak mengganggu mungkin ya. Betul, karena ikut campurnya itu loh. Oke. Kembali ya kita ke kesepakatan awal di awal pernikahan ya, dengan pasangan kita. Itu seperti apa? Nah, kesepakatan awalnya apakah pengambilan keputusan ini murni ya kita berdua gitu. Itu dulu, makanya ya mungkin yang udah terlanjur, nah bikin kesepakatan lagi deh. Kesepakatan awal dulu. Baru, iya, kesepakatan baru. Kayak kita kan semua kan namanya semua permasalahan itu kan sebenarnya kan akhirnya keputusannya kesepakatan bersama. Nah, begitu pun masalah dengan mertua. Kita jangan fokus ke mertuanya dulu ya. Kesepakatan dulu di awal ya. Apakah dulu di awal ada kesepakatan atau enggak? Oke deh. Wah, Kak nggak ada kesepakatan nih, gitu kan? Terus gimana dong, gitu kan? Tapi bingung kan? Ya jangan bingung-bingung, bikin kesepakatan, gitu. Kesepakatan dulu. Pada saat ini ternyata udah mengganggu ya keharmonisan ya, mengganggu, jadi akhirnya jadi komunikasi, jadi salah paham kesepakatan. Jadi unek-unek nih si suami apa, unek-unek istri apa, diungkapkan di situ. Oke, berarti bicara berdua, bicara komunikasi lagi ya kan, komunikasi dulu gitu loh, ini permasalahannya seperti ini gitu kan. Oke, nah kalau ini kita bicara mau yang satu rumah dengan mertua atau pisah? Kita bicara yang satu rumah dulu nih Kak. Oke, satu rumah. Nah konsekuensi satu rumah nih ya, nah kembali lagi ditanya nih, satu rumahnya itu rumah siapa yang ditinggalin? Oh, itu ternyata juga ada pengaruhnya ya Kak ya? Pengaruhnya. Baik-baik, jika yang ditempati adalah rumah mertua, artinya jadi yang itu mertuanya nih, yang mertua dari siapa nih, yang maksudnya orang tuanya siapa nih? Orang tua sih suami. Oke, jadi yang numpang istri. Betul. Oke, berarti kan satu rumah nih ya, maksudnya gini kan, ada satu rumah ada beda kafling ya. Betul. Maksudnya satu rumah benar-benar satu rumah satu dapur deh Kak. Nah oke. Nah ini kan kita bicara tadi udah ya kesepakatannya. Nah permasalahannya ini kan tinggal satu rumah dengan mertua, ada konsekuensinya. Ya berarti kan yang punya rumah siapa? Mertua. Iya, bukan suami. Betul. Berarti suami juga numpang nggak? Betul. Walaupun mungkin itu rumah ibunya, rumah orang tuanya ya. Gitu. Ini mertuanya mertua yang laki perempuan. Oh, harus dibedakan juga berarti ya Kak? Ya, sebenarnya ya sama-sama orang tua sih, cuman biasanya yang lebih
lebih peduli gitu sama Lebih anak banyak tuh, maunya lebih gitu. banyak apa ya, peduli dan lebih banyak sayang biasanya ibu ya, Betul. ibu mertua, bener nggak? Banget. Nah, itu benar berarti. Nah, artinya gini, pada saat satu rumah, satu dapur gitu kan, Nah, terus ya istilahnya kamar juga mungkin sebelahan ya. oke. Ya, itu kita ya sebagai ini yang mau kita mau ceritanya ngomongnya buat istri nih ya. Betul. Buat Ya, istri bagaimana ini sikap istri ini gitu. harus menyadari bahwa ya dengan kondisi begini kan masih numpang ya gitu loh. Masih numpang dengan mertua gitu kan. Jangan lupa suami pun jadi ikut numpang kan, harusnya begitu rumah tangga. Sebaiknya ini kan anjuran aja. Sebaiknya keluar dari rumah. Terpisah. Oh, cuman kan Kak, masalahnya kan kasihan ibu, misalkan kebetulan udah nggak ada ayahnya gitu ya, ayahnya udah nggak ada, ini ibunya sendiri, kasihan kan nemenin. Biasanya ada yang gitu ya, nemenin orang tua, nemenin ibu, kasihan sendiri gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan suaminya nggak mau ninggalin ibunya kan, kasihan gitu kan. Ya udah sambil nemenin ibu, jadi ibu nggak kesepian ya, ngurus ibu ya sebenarnya. Nah, bagaimana ini istri bisa menempatkan diri sebenarnya, bisa mengerti bahwa oh iya ya saya numpang ya kan. Dia harus menyadari bahwa saya numpang, jadi bagaimana dia harus menyesuaikan diri. Artinya mengalah begitu Kak? Ya mengalah kan demi kebaikan. Artinya itu dulu, kita awal dulu ya, ini kita harus satu-satu dulu nih, kupas satu-satu dulu ya. Baik. Jangan langsung ke permasalahannya dulu. Dia harus tahu posisinya dia dulu di rumah itu. Baik. Paham ya? Posisinya di rumah itu berarti dia numpang di rumah mertua, ibu mertua. Dan suami pun ikut numpang. Meskipun itu rumah kecilnya dia. Iya, seharusnya kan dia harus keluar. Ya, dengan catatan numpang ini ya sama-sama harus bisa menempatkan diri dan apa yang menjadi keputusan sebenarnya ya. Ini kita namanya rumah tangga, biasanya kan ada ibu yang mengerti ya, ada ibu yang mengerti. Orang tua yang mengerti bahwa oh anaknya sudah nikah, berarti walaupun satu rumah saya tidak boleh mencampuri urusan Mereka gitu. anaknya. Iya, apapun masalahnya dia nggak boleh mencampuri walaupun satu rumah. Nah, tapi faktanya begitu ada kejadian kan mereka lihat kan kondisi, misalkan ada berantem gitu kan, ada selisih paham gitu kan, mau nggak mau kan suka terkadang lupa. Nah, caranya gimana sih untuk mencegah supaya orang tua nggak ikut campur? Nah, Apalagi orang tua yang kepo nih Kak. nih, kalau untuk konflik tuh kita nggak bicara anak ya. Misalkan konflik, untuk masalah konflik. Kalau ada konflik, kita bicara, nah sama-sama nyadarin ya, sepakatan nih. Kalau kita ada masalah, nah sepakatannya nih, bilang, misalkan ke Abi, kalau kita ada konflik, kita selesaikan di luar yuk. Tidak di rumah. Jangan di depan orang tua kita. Baik. Seberat apapun masalahnya, jangan di depan orang tua. Kasihan juga ya, kan mereka udah usia juga, terus dibebankan sama masalah anak gitu loh. Ya buat apa nikah? Kok masalah kembali lagi ke orang tua gitu kan? Harusnya kan namanya udah berumah tangga harus siap dong, dengan segala konsekuensinya, dengan segala permasalahan yang harus dihadapi, belum penyesuaian dengan pasangan juga gitu kan, ya harus hadapi. Gitu. Itu dulu. Jadi satu itu kesepakatannya. Kita buat itu. Kalau konflik ini terutama konflik ya, yang jadi masalah kalau konflik itu kan ada emosi ya, emosi. Tapi kalau di luar kan masing-masing bisa nahan ya. Betul. Bener nggak? Tapi kalau di dalam rumah kan biasanya suka lupa diri ya, gitu. Suka ini gue gitu ya, masih gitu. Ya sekarang kan konflik itu kan apa sih? Karena ada perbedaan pendapat, bener nggak? Kalau ada salah satu yang salah, yang pasangan nggak terima gitu kan? Iya. Bener nggak? Betul. Nah, jadi ini kan yang lagi nyocok-nyocokin. Sebenarnya pernikahan tuh lagi apa ya? Penyesuaian untuk saling
menyesuaikan, ya mencocokkan nih gitu loh. Bukan menyamakan ya Kak berarti ya? Enggak, mencocokkan. Kalau sama Mencocokkan. manusia nggak ada yang sama lah. Betul, baik. Bener nggak? Jadi Cocok. menselaraskan gitu. Menselaraskan lah gitu loh. Jadi apa yang nggak ada di suami bisa nggak kita lengkapin. Kekurangan suami jangan di kamu tuh, biasanya kan gitu ya. Kekurangan suami kamu tuh, misalkan dia bangunnya susah, di ini gimana caranya, pakai waker, kasih ya istri jadi solusinya dong, bangunin gitu loh. Kalau istrinya lebih pagi ya bangunin lah gitu kan, biasakan gitu. Jadi kalau suami juga mungkin awal nggak terbiasa, tapi kalau karena istrinya sudah membiasakan diri untuk membangunkan suami gitu kan, kan nggak ada masalah. Nah cuman nggak bisa instan, Berproses semua semuanya. berproses. Jadi kan kadang gini ya, pasangan kita tuh suka nggak sabar ya. Bener nggak? Banget ya. Nggak sabar gitu, pengennya udah cukup sekali dikasih tahu ya udah Mau dong, berubah ngerti gitu. ya. Nggak ada gitu loh. Nah kenal sama pasangan kita umur usia berapa coba? Ini Kalau coba 25 tahun gitu Nah, ya. Jadi sebelumnya ya. siapa yang ngedidik? Ya orang tuanya pasti. Nah, terus kita mau nyalahin orang tuanya, berani? Kan enggak, kan ya sudah, yang sudah lewat ya udah, tinggal ini tugas istri. Oh iya ya, suami saya tuh bangunnya siang nih, misal contoh nih, bangunnya susah gitu misalkan. Ini gimana caranya ya supaya suami saya tuh bisa bangun pagi gitu kan? Nah, ya istri harus bisa kasih contoh, Ada inisiatif berarti. inisiatif, dan itu terus menerus konsisten. Ya mungkin nggak cukup 1-2 hari, bulanan, mungkin tahunan, tapi Allah bisa karena biasa. Bener nggak? Oke. Makanya ada istilah itu, Allah bisa karena biasa. Karena semua membiasakan diri. Ya anggaplah ya, dia dari masa lalunya dia itu yang bisa tercover dengan Keberadaan yang keberadaan posisi istri ini, yang pelan demi perlahan-lahan tuh bisa berubah gitu loh. Walaupun mungkin awalnya susah, ya gimana caranya? Atau mungkin kenapa ya bisa telat di malam, bikin begadang gitu kan? Ya artinya rubah pola tidurnya dulu dong. Ya kan itu bisa sebenarnya, cari dulu sumbernya dia kok bisa seperti itu, kenapa? Nah, itu kan sambil kita mengenal pasangan kita kan seperti itu ya. Benar nggak? Betul, betul. Itu kita saling mengingatkan. Yang merubah ya dirinya, tapi untuk mengingatkan ya pasangannya dong, siapa lagi gitu kan. Masa orang tuanya terus gitu kan, gitu. Malu dong dibawelin sama orang tua, Gitu ya. benar kan? Nah, itu contohnya. Nah, terus apalagi? Misalkan tadi masalah anak nih. Oke, nah itu sepakatan ya. Oke, berarti yang Konflik. pertama mengenai kesepakatan Kesepakatan antara suami antara- dan istri menghadapi permasalahan. Contoh misalkan dia buat kesepakatan bagaimana kalau konflik dihadapin, kita selesaikan di luar. Sorry ya. Jadi kedua, apalagi nih, misal anak, gimana kalau kita punya anak gitu kan? Siapa yang berhak ngatur? Bukan pertua yang pasti Kak ya. Nah, tapi kan paling tidak kan sudah diprediksi itu akan ikut campur tangan. Betul. Iya, kita nggak bisa salahin juga Oke. orang tua kita ya. Betul. Itu cucunya, benar kan? Karena sayang gitu, dan ya kebiasaan dia waktu jadi ngebesarin anaknya yang jadi suami kita gitu misalkan. Ya wajar nggak? Harusnya wajar kan? Wajar sih gitu, namanya orang tua nggak ada. Sayang lah ya. Iya. Nah, sekarang yang harus yang tegas untuk menghadapi mertua siapa? Istri apa suami? Suami Kak. Nah, Benar ya? Betul, makanya dibicarakan dulu. Misalkan udah terjadi nih, taruhlah kita nggak awalnya nggak ada kesepakatan itu, tapi kan kita buat kesepakatan, harus didiskusin dong sama suami. Udah punya anak nih ceritanya, ya kan? Nah, omongin, ini kan ini anak kita ya, gitu kan? Umi sih bukannya keberatan sih, enggak gitu kan? Ya kita bicara baik-baik ya, jangan keberatan sih enggak. Tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa. Misalkan panggilan mertua siapa? Apa ya, nenek misalkan? Nenek nih, gitu. Nenek ngasih tahu, ya nggak apa-apa sih. Cuman kan kita peran orang tua bagaimana, gitu dong.
peran kita sebagai orang tua yang harusnya yang punya peran besar gitulah Tapi mendidik kalau anak. mertua kasih pendapat nggak apa-apa? Nggak masalah, jangan kita menutup diri, Oke. tapi ambil yang baik, Mm-mm. yang nggak baik ya jangan diikutin gitu loh. Sekarang kan udah banyak ya informasi-informasi cara mendidik anak kan banyak ya. Betul. Nah, tinggal diskusikan ke suami dan bisa nggak Abi yang harus kasih Tegas tahu, gitu ya? tegas sama Mbak Nenek gitu. Oh. Harus dari anak ya, jangan menantunya. Bukan orang luar ya berarti ya? Iya, bicara baik. Itu kan bicara baik-baik. Misalkan caranya gini, dirayulah dulu si nenek nih, ajak makan berdua, jangan sama istri. Oh, jadi Jangan quality sama time-nya quality dengan- time. Kasih waktu buat apa nenek ya sama suami ya untuk jalan. Baik, baik. Itu ya. Lihat sikon ya, lihat apakah lagi apa ya, lagi moodnya bagi bagus Mm-mm. atau enggak gitu kan. Dia lagi jangan lagi bad mood ya, dia lagi nggak bagus, sikonnya diomongin. Kira-kira terima nggak? Nggak akan masuk kayaknya itu. Iya, harus dirajuk dulu namanya orang tua. Makin lama ya, makin mungkin seperti anak kecil lagi ya. Kadang ada beberapa orang tua yang kayak pengen diperhatiin atau mungkin dia nggak ada karena saking udah nggak ada kerjaan gitu ya. Oke, bisa jadi ya. Iya, ya kita harus maklumi gitu loh. Dan mungkin karena saking sayang kita positif lah, karena saking sayangnya Oke, orang sama tua dengan cucu cucunya. gitu, dan dia ngerasa dia pengen apa salahnya sih gitu kan saya kan maksudnya sayang. Nah iya makasih dibilang itu Sayangnya makasih. memang beda gitu ya. Iya, cuman kan memberi tahu itu kan nggak boleh ya, nggak boleh kasar ya, nggak boleh apa ya langsung ya jangan gitu dong Nek gitu. Nggak Tapi apa caranya. kasih itu orang tua kita, biar bagaimana kalau udah nikah itu orang tua juga kan, Betul. walaupun itu mertua jatuhnya tapi tetap orang tua juga, karena namanya orang tua suami, neneknya anak-anak kan gitu, bener nggak? Iya. Nah itu makanya saling saling komunikasi dan bagaimana suami itu bisa menjelaskan itu secara baik-baik Baik. ya. Quality time dulu nih sama nenek itu tuh dia Oke, ya, pelan-pelan, itu pun pelan-pelan ya, dan dan bisa langsung ya ya. anggaplah gini ya, nih saya sih cuman ini ke apa ya, ke istri ya, para istri nih gitu ya, kan punya orang tua juga ya, sama kan gitu. Kita juga suatu saat akan Kita jadi jadi nenek. orang tua juga. Iya, suatu saat kita ada Jadi nenek juga ya. nenek juga belum. Cuman kan itu kan walaupun nanti, tapi suatu saat akan seperti mereka juga gitu kan. Bagaimana kita mengerti dulu, memahami dulu kondisi orang tua kita. Notabene mungkin mertua kita gitu kan. Mau orang tua mau mertua, sama-sama orang tua lah. Orang tua kita juga. Ya kita ngertiin dulu lah posisi mereka. Positive thinking lah, berpikir positif dulu. Oh iya ya, maksudnya baik. Jadi kita enak ya. Jadi nggak apa merasa jengkel sendiri Iya gitu. kan, kalau sekarang gini, masalahnya kan ini numpang ya. Betul. Mau nggak mau kan Numpang di rumah. iya, aktivitas cucunya kan kelihatan. Betul. Nggak Udah mungkin keluar kamar umpet-umpetan. sudah kelihatan semuanya kan. Ya, iya. Mau nggak mau kan gimana? Apa yang dia lihat gitu dia ngerasanya. Dulu saya nggak didiknya nggak gini deh. Ya, patokannya dulu. Betul, betul. Dulu juga karena orang tuanya. Bener nggak? Itu kan biasanya terus ke didikan belakangnya. turun temurun ya, maksudnya yang memang dia dulu diperlakukan seperti itu sama orang tuanya. Biasanya begitu ya, turun temurun biasanya. Ya kita masa langsung telak begitu aja gitu loh kan, walaupun gini, Nek, kan zaman sekarang udah berubah gitu kan. Cuman kalau caranya gitu ya pasti tersinggung lah. Oke. Banyak cara supaya orang tua kita atau mertua kita menerima Baik. apa yang menjadi masukan, apalagi dari anaknya sendiri. Yang penting caranya Baik. baik-baiklah gitu. Jadi sahabat, ternyata untuk mengatasi hal itu ada dua ya dari tadi Kak Rosi sampaikan. Pertama komunikasi dan juga cara menyampaikannya dengan mertua itu bagaimana.
Nah, nanti kita akan ke sesi kedua yang masalahnya akan lebih kompleks lagi. Bagaimana ketika suami memang sangat sangat penurut gitu dengan orang tuanya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita kembali di sesi selanjutnya. Halo sahabat, kembali bersama kami Solusi Channel kita dengan saya Dini dan juga Kak Rosi. Kita kembali ke sesi kedua mengenai tema kita yang menarik ini, yaitu mertua yang toksik. Nah, Kak Rosi, tadi sudah dijelaskan nih mengenai bagaimana kita menyikapi mertua yang kurang bersahabat gitu ya dengan kita. Nah, tapi ternyata ketika kita sudah mencoba mendekat, ada sebagian pasangan gitu ya, pasangan yang ternyata penurut banget sama orang tuanya, artinya dia tidak bisa tegas dengan orang tuanya sendiri gitu. Gimana nih Kak solusinya? Nah, ini banyak terjadi ya. Banyak terjadi yang memang ini faktor mungkin didikan juga. Jadi sebagai anak harus nurut, nggak boleh dilawan. Itu banyak terjadi ya, tapi kita harus sadari bahwa setiap orang tua itu kan ada salah ya kan, kita yang harus menyadari kita punya orang tua kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini yang jadi masalah, kekurangannya kan. Ya kan, bagaimana si anak ini atau menantu pun tahu apa yang menjadi kekurangan dari mertuanya. Ya kan, kalau namanya nikah kan satu paket ya sebenarnya. Nikah menyadari kita punya orang tua kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini yang jadi masalah, kekurangannya kan. Ya kan, bagaimana si anak ini atau menantu pun tahu apa yang menjadi kekurangan dari mertuanya. Ya kan, kalau namanya nikah kan satu paket ya sebenarnya. Nikahin suami dan keluarganya kan, gitu. Keluarga besarnya. Jadi dengan segala konsekuensinya menerima gitu kan. Nah, permasalahannya dengan situasi begini gimana sih, harus ngomong, si suami nggak berani gitu kan. Bukannya nggak berani tapi iya gitu, nurut gitu Kak. Iya juga berarti ya. Berarti nggak berani ngomong dong gitu. Masalahnya ini berani ngomong apa enggak, nurut, tapi bisa nggak berani tapi baik-baik ngomongnya. Kan itu kan bisa dibicarakan dulu segala sesuatu. Nah, cuman masalahnya mungkin banyak nggak enaknya mungkin yang saya pernah ada kasus seperti ini, nggak tega ngomongnya gitu. Ke orang tuanya. Ke orang tuanya gitu, karena dia menyadari dia numpang. Baik. Bener nggak? Ini kan ya lumrah lah namanya orang numpang. Tapi kalau dia pindah, ibunya sendirian itu gimana Kak? Nah, ini kompleks artinya ya? Ya nggak juga sih sebenarnya. Setiap masalah pasti ada solusinya sih. Yang penting itu dulu ya. Kita harus yakini itu dulu. Kalau kita nggak yakinin, kayaknya dibuat beban berat banget gitu. Padahal nggak seberat itu gitu. Cuman masalahnya kita mau punya sikap apa enggak gitu. Kita mau apa ya, punya tindakan apa enggak. Kalau didiamin aja, cuma ngomong aja, ngeluh aja, kira-kira ada perubahan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada action, nggak ada perubahan. Makanya kita harus punya sikap gitu. Mau sikapnya bagaimana? Ya balik lagi kesepakatan. Gitu kan. Ibunya tinggal sendiri. Ya. Berarti kan kalau nanti gimana kalau misalkan kata abinya, mungkin kata suaminya, nanti kalau kita tinggalin nanti sama siapa nenek gitu kan? Ya ini kan ya mungkin jadi serba berat ya gitu dengan kondisi ini. Tapi kan ini harus diambil. Keputusannya harus diambil. Kalau memang nggak bisa, misalkan masalah keuangan, berarti kan kalau pindah kita belum siap uangnya. Ya udah kita targetin mau sampai berapa lama gitu loh. Nggak akan selamanya tinggal di situ kan gitu. Ya artinya biar bagaimana cepat atau lambat si anak akan keluar dari rumah itu. Nggak mungkin selamanya kan. Nah, langkah pertama misalkan nih ya, oke deh kita bicara nggak ada uang, ya mau nggak mau itu kan tadi proses tadi ya, untuk
siap-siap lah untuk target mau berapa lama nih. Diomongin dulu nih, kita baik-baik nih istri ngomong gimana Bi, ya udah kumpulin uang, ya udah kan selama numpang sebenarnya banyak hemat kan. Banget sih kadang satu dapur gitu ya. Luangkan itu, artinya gini, artinya pada saat masih numpang kan, satu kita nggak ada bayar kontrakan, nggak bayar listrik gitu ya, atau mungkin kan nggak enak biasanya listrik sih dibayarin ya. Mau nggak mau lah orang nempatin gitu kan, harusnya kan listriknya kayak dibayar Tahu gitu. diri lah Tahu ya. diri dong anak, masa semua orang tua gitu kan, apalagi orang tuanya udah nggak ada pekerjaan gitu kan. Nah artinya kumpulin, tapi biar bagaimana kan pasti berhemat ya, bisa berhemat ya, biar nggak. Nah, kumpulin uang itu sampai berapa lama? Sampai minimal ngontrak deh, gitu palingnya ngontrak gitu. Ya udah, sambil cari-cari lokasi. Baik. Ya kan, lokasi yang ya kalau bisa jangan terlalu jauh dari orang tua. Yang bisa sesekali ditengok. Itu dulu. Jadi memang satu solusi yang pertama itu adalah target kan gitu ya, dan artinya tetap solusi keluar dari rumah itu kayaknya solusi terbaik ya Kak ya. Iya, karena biar bagaimanapun namanya sudah menikah, itu kalau masih tinggal sama orang tua rasanya belum menikah gitu ya. Oh. Walaupun jadi nggak ada mandirinya gitu loh. Bener nggak? Iya. Jadi masih tenang aja, masih ada ibu gitu ya. Nah, Masih ada rasa itu yang diandalkan gitu ya. Yang banyak sih kejadian yang seperti itu, yang ada malah ya biaya semua ditanggung orang tuanya karena jadi keenakan gitu loh. Ya kalau misalkan awal pernikahan oke lah sambil nabung gitu, masih dimengerti, tapi targetin mau sampai berapa lama, jangan lama-lama gitu loh, sampai anak besar masa gitu kan. Kalau mau hubungan sehat ya, maksudnya bukan karena kita tega ninggalin orang tua, tapi memang namanya menikah kan memang udah harus mandiri gitu, dan memang jauh lebih sehat gitu loh secara hubungan suami istri dengan anak pun. Jadi segala keputusan kan, jadi siapa yang mau keputusan itu, jadi jangan ada dualisme kepemimpinan nih. Betul. Nanti kita udah ngomong ke anak kita, contohnya kita misalkan melarang anak kita makan coklat gitu. Oh, tapi neneknya kasih. Nah, diam-diam kasihan Ini banyak terjadi begitu, yang akhirnya gagal. Jadi orang tua, jadi kita gini ya, si anak juga jadi gini, sama Umi sama Abi nggak boleh, sama nenek bisa. Kan jadi agak, Jadi mereka punya benteng yang lain ya Kak. gitu. Oke, sobat. Sorry. Baik sobat, baik sahabat, kita seru sekali sepertinya kita membahas mengenai mertua yang kurang bersahabat dengan kita gitu ya. Namun Mbak Eka Rosi memberikan gambaran bagaimana kita untuk menjadi sahabat dengan mertua gitu ya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan mertua itu atau meninggalkan orang tua itu kita nggak sayang, tapi itu malah ternyata memperbaiki hubungan kita dengan mereka gitu ya Kak ya. Harus bisa ngambil hati bukan cari muka sih sebenarnya, mengambil hati untuk suatu kebaikan, supaya apa yang misalkan kita buat ada kesepakatan dengan suami, mertua tuh memahami gitu loh, bahwa ini urusan rumah tangga anak yang udah nggak bisa lagi dia ikut campur gitu loh urusannya gitu loh. Baik. Jadi ya pintar-pintar sih sebenarnya gitu, pintar-pintar untuk Caranya berarti. Sekarang gini, yang lebih paham kan anaknya kali ya. Benar nggak? Tapi kalau misalnya nggak bisa ya, peran istri buat apa dong? Kan kita inget ya gini aja, suatu saat kita akan seperti beliau. Jadi bagaimana caranya, sedihnya kita kalau misalkan ya nggak dihargai sebagai orang tua, gimana sih gitu loh. Say thank you aja, makasih ya Nek gitu, udah di ini. Nah perkara nanti di jalan atau enggak sih ya nggak usah ini gitu loh, nggak usah di blow up, ternyata nggak ketahuan nggak dijalanin gitu. Tapi kalau misalkan si nenek kok nggak diiniin,
iya nih soalnya ya baik-baik lah gitu, pengennya sih seperti itu, tapi anaknya kan nanti kalau misalkan dikasih ini, nggak misalkan coklat dah contohnya ya, nanti kan giginya bolong gitu. Kalau dikasih es krim kan sekali-sekali gitu kan. Ya kalau nggak apa, kalau gini, kalau nggak apa-apa sih Nek, kalau kalau dikasih sekali-kali, tapi kalau keseringan juga kan nggak nggak bagus. Nah kalaupun dikasih juga ya jangan kasih tahu ya gitu loh, nanti bukan apa-apa Nek, nanti ini ibunya nggak dianggap gitu, tapi sampai dibecandain gitu loh. Jadi kan apa namanya, ya apa ya, kalau dibicarakan baik-baik sih saya rasa nggak ada masalah ya. Baik. Bener nggak? Betul. Ini kan masalahnya karena kitanya udah mangkel duluan, udah kesel gitu kan, udah ngerasanya, aduh udah gimana sih kalau ada sesuatu yang kita nggak kita harapkan gitu, pasti kan ekspresi itu kan kita nggak bisa bohong ya, nggak suka gitu. Nah, tolong itu jangan ditunjukkan sama mertua kita. Kita yang lebih muda, yang lebih apa ya, bisa Lebih dinamis. ya lebih memahami ya, namanya orang udah usia juga kan, kita harus lebih paham, lebih mengerti gitu loh. Orang itu dari bagaimanapun itu adalah orang tua dari suami kita gitu. Baik. Bener nggak? Oke. Ada lagi mungkin, kalau nggak apa-apa kita kalau misalkan ada yang Apa ya? yang mungkin masih kurang Yang ini gitu loh. mengenai tadi Kak, suami yang terlalu penurut ya, artinya menjadi anak yang terlalu penurut tuh maksudnya ketika ibunya sudah memberikan pendapatnya, ternyata dia ya sudahlah emang begitu kok, ya sudahlah gitu, artinya dia tidak memiliki pendapat yang mendukung istrinya gitu. Nah itu Contoh dong, contohnya apa? Contohnya ya, artinya kalau misalkan anak diasuh sama pengasuh, terus kemudian ibunya tidak ingin gitu ya diasuh dengan pengasuh, tapi jadi masih ada nih Kak untuk suami yang terlalu penurut dengan ibunya. Artinya kalau misalkan tadi tuh dikasih permen ya, terus kemudian suami itu dukung-dukung aja gitu kalau misalkan neneknya ngasih permen ke cucunya gitu, udahlah nggak usah dipermasalahkan gitu. Atau misalkan yang tadi mengenai susu formula, misalkan anaknya nangis aja gitu ya, terus kemudian neneknya sudah buru-buru ngasih susu formula gitu, padahal dengan ibunya itu dikasih ASI yang sudah diperah misalkan, itu kemudian suaminya bilang udahlah nggak apa-apa gitu ya, hal-hal yang kemudian membuat kesepakatan di awal misalkan itu terbengkalai gitu loh Kak. Ya ini contohnya gini aja, makanya ini contoh yang susu ya. Kalau misalkan ibunya memang keberatan ya, kalau mungkin ibu mertua ini atau nenek ini kan karena lihat cucunya nangis, Betul. lah ibunya belum siap untuk memberikan ASI, ya kan dia kan mau nggak mau susu formula, ya kan, apalagi kalau dia tinggal kerja mungkin ya. Betul. Nah cara yang paling bagus ya harus dipersiapkan gitu loh, jangan sampai si anak kelaparan gitu loh. Kan kalau namanya nenek dititipin gitu ya, dititipin cucu gitu kan, dia kan nggak bisa netain kan, pada saat nangis gitu kan nggak bisa netain ya. Kalau emang nggak mau dikasih susu formula, siapkan susu ASINya. Ya kan di freezer biasanya di ASI bisa dipompa dulu kan gitu, dipersiapkan berapa botol untuk sebelum si ibu ini pergi, mamanya pergi nih, siapin dulu gitu loh. Jadi begitu ninggalin udah standby gitu. Mungkin kita kasih edukasi gitu ya. Iya, minta maaf dulu sama ibu mertua. Ya kan ini anak ini ya kalau susu formula kan sebenarnya nyediain siapa sih? Ya pasti mungkin suaminya yang beliin gitu ya, biar cepet kalau aja gitu. Ya kan makanya kalau memang suatu kan ini kan permasalahannya kan karena ditinggal nih. Iya betul. Jadi tinggal siapin lah, siapin susunya, ASINya ada dong. juga ketika mertua yang dititipi cucunya gitu ya, dia malah males gitu manasin lagi, kan ada juga kayak gitu kan. Sekarang lebih ke arah teknis ya berarti ya sebenarnya gini kan, konsekuensinya pada saat kita titipkan ke orang lain ya kan, biar itu ibu mertua tapi kan masih bukan ibunya,
Oke. yang nggak bisa diwakilin untuk nyatain gitu kan. Betul. Kan frekuensinya begitu gitu loh. Ya sekarang komunikasikan, kalau memang nggak bisa di apa namanya, dia nggak, ibunya nggak mau dikasih susu formula, jangan sediakan, Baik. beres kan. Lebih baik nggak usah beli gitu loh. Baik. Bener nggak? Jadi jangan artinya- kasih alternatif gitu. Betul. Jadi mau nggak mau dia kan harus susu, harus ASI ya, dari ASI ya. Jadi biar pada saat si cucu ini lapar, ya mau nggak mau kan nggak ada pilihan, dia harus manasin, ya itu namanya buat cucu siapa sih? Ya kita Atau kalau positif aja. misalkan ibu mertuanya yang beli, gimana ya Kak? Maksudnya dia biar cepet gitu ya. Kadang begitu. Ya komunikasi sih bagus ya. Balik Jadi lagi ke sana. balik lagi ke komunikasi. Saya sih ini yang sering terjadi ya. Jadi karena nggak diomongin, dia berharap mertua kita ngerti. Oh, betul. Bener nggak? Kita pengen begini, kita berharap mertua kita sama kayak kita. Enggak juga ya. Nggak bisa gitu. Jadi bagaimana? Ya itu namanya menantu kan, ya baru kenal kan, dia baru apa ya? Jadi karena namanya istrinya anaknya gitu kan. Nah sekarang yang harus menyesuaikan diri siapa? Mantunya kan. Ya dong. Jadi Iya, betul. tahu nih kalau si nenek ini apa, supaya dia mau dengar gimana sih? Nah, oke. Ya kan harus ngertiin dong yang masih muda dong, yang Betul, harus betul. lebih mengerti dong gitu loh. Ya walaupun mungkin katanya sih harusnya makin tua makin bijaksana ya gitu, tapi faktanya kan nggak semua begitu gitu loh. Ya kita juga cuman jangan apa ya namanya, kita langsung menuduh lah gitu loh. Ya kan harusnya kan ya ada apa ya, yang tua, ada asumsi yang tua ini yang lebih bijaksana. Ternyata mertua kita nggak termasuk dalam golongan itu. Ya jangan langsung apa ya, sewot langsung kayak komplain gitu ya, nggak bisa begitu ya. Kita memaunya, ada juga yang enggak gitu loh. Nggak seperti itu ya. Gimana caranya kita harus bisa membuat ibu mertua kita lebih paham. Baik. Ya bahwa si anak dan mantunya ini punya aturan gitu loh. Gitu, aturan yang memang ya ibu mertuanya ya sebisa mungkin mengerti gitu loh. Kan tinggal masalahnya siapa yang bisa menjelaskan itu gitu. Nah, Ya kan? betul. Kalau misalkan ngelihat suaminya nggak bisa, ya mau istrinya. Ya. Cuma masalahnya mungkin ini yang banyak terjadi, komunikasi ini tidak terjalin dengan baik gitu loh. Jadi karena udah sewot duluan, udah kesel, Udah mangkal duluan. iya segala sesuatu Pesannya nggak nyampe gitu ya Kak. harusnya kan harus cooling down dulu lah. Kita memahami kita juga punya kekurangan, kalau nggak dimengerti juga oleh pasangan, kesel juga kan gitu loh. Maunya mah kita berubah, tapi kan untuk merubah kebiasaan itu nggak bisa langsung 180 derajat. Seperti membalik Nggak tangan. membalik tangan, nggak bisa gitu loh. Makanya bagaimana berproses gitu loh. Nah gimana caranya ibu mertua bisa mengerti, ya berproses, harus terus menerus diingatkan. Mungkin lupa ya, kita positifnya mungkin ibu mertua kita lupa gitu ya. Bagaimana ya si anak mantu ya, anak mantunya ini yang memang punya peran dong sebagai ibu yang mendidik anak, yang punya tanggung jawab. Kan namanya suami sih dia cari nafkah ya. Untuk masalah teknis kan sebenarnya dilimpahin ke istri. Betul. Benar nggak? Serahkan semuanya ke istri. Ke istri, tanggung jawab istri. Nah ternyata istrinya kerja, ya tetaplah utamakan dulu anak. Kalau memang nggak bisa, ya bagaimana dia pada saat menyerahkan anak itu dia punya aturan gitu loh. Udah buat Baik itu aturannya ke babysitternya misalkan, dia mertuanya. iya, lu pasang CCTV boleh gitu, misalkan dia udah ada dana untuk beli itu buat memantau gitu kan. Jadi banyak jalan kok untuk apa ya, bisa mengatasi gitu loh. Hal-hal teknis ya sih sebenarnya gitu, tapi kan tetap didikan itu dikembalikan sama orang tua. Melalui tangannya siapa nih, babysitter kah atau orang tua kita gitu loh. Nah itu kan dipantau terus, biar gimana kan yang punya tanggung jawab penuh kan siapa? Betul. Dan anak memang nanti
tanggung jawabannya yang ke orang tua ya, bukan ke neneknya, bukan ke kakek. Oke, para sahabat, masih ada satu lagi pertanyaan yang cukup seru dan banyak ditanyakan ketika ada kasus mertua yang kurang bersahabat atau mertua yang toksik. Apa itu Kak? Begini Kak, kalau misalkan ada mertua yang merasa berjasa gitu ya, terus kemudian berjasa dalam tanda kutip ya, sehingga mereka meminta sebagian penghasilan dari si anak, bahkan mungkin melebihi pembagiannya dengan sang istri. Itu bagaimana tuh Kak? Sebelum dijawab, kita nanti akan kembali setelah yang berikut. Halo sahabat, kembali bersama kami Solusi Channel kita bersama Dini dan juga Kak Rosi. Kita kembali lagi membahas tadi ya, isu mengenai apa tadi, mertua yang toksik gitu ya, mertua yang kurang bersahabat dengan kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Kak, bagaimana ketika ternyata penghasilan dari suami juga dikuasai gitu ya oleh mertua. Nah, bagaimana tuh Kak? Ya kembali lagi kan kesepakatan awal, ya kan, makanya semua tuh kembali ke awal ya, awal sebelum pernikahan. Ada kesepakatan atau enggak itu penting sih ya, menurut saya sih penting gitu, sangat penting, karena ya itu menghadapi yang seperti ini. Jadi harus tahu dulu kondisi suami, kan kita kenal suami itu nggak dari nol ya. Betul, bener nggak? Atau kalau dijodohkan gimana Kak? Ya artinya gini, kita nggak nol ya? Iya nggak nol. Oke, kesepakatan di awal. Ya sekarang konsekuensinya, ya misalkan dia karena dijodohkan langsung ta'aruf ya mungkin ya, nggak ada hanya perkenalan sebentar gitu ya, untuk mengenal satu sama lainnya sangat singkat misalkan. Ya istilahnya pacarannya kan setelah menikah kan, betul nggak? Nah baru ketahuan mungkin setelah menikah kan gitu. Oh ternyata seperti, ya itu harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Jadi pada saat kita tahu oh ternyata begini ya, oke, kita nggak harus jadi down ya, nggak harus jadi terus asa dengan masalah ini. Justru PR itu kan PR, gimana ya caranya gitu kan. Nah kembali lagi kita komunikasikan lagi dengan suami kita, mau seperti apa ya, harus buka-bukaan di penghasilan. Dia mau buka-bukaan nggak masalahnya nih di penghasilannya gitu loh. Kalau dia tertutup juga Kak, gimana? Ya sekarang gini, selama itu tidak mengganggu keuangan, maksudnya kebutuhan primer lu tercukupi, nggak ada masalah, paling ya sekunder. Oke, baik. Nah itu terima apa enggak nih istrinya gitu loh. Misalkan kan mungkin di awal baru tahu, oh ya ternyata suami ada gini, ada dua nih, penghasilan dibuka semua di awal buka-bukaan lah sama istri ya kan, jadi tahu lah penghasilan dia segini. Ya udah, terus dia dapat jatah berapa, suami biasanya di jatah ya, itu istilahnya biasanya semua tuh dipegang sama istri ya kan, tinggal suami jatahnya berapa dijatah sama istri nih. Ada yang begitu kan, buat bensin segala, supaya nggak boros gitu. Tergantung nih istrinya pinter nggak nyimpen uang gitu ya, ada yang begitu ya. Artinya kan pada saat seperti itu ya awal itu kan si suami bicara apa enggak gitu loh. Ini kalau yang bicara yang ini dulu ya. Dia di awal udah bicara bahwa ini kebutuhan untuk ibu mertua nih, ini harus sisihkan gitu berapa persen gitu. Nah sepakat apa enggak? Kalau misalkan sepakat, misalkan gini, cukup apa enggak gitu loh pada saat kan, berarti kan pada saat sudah menikah tambah satu orang lagi beban biaya hidupnya kan. Nah dihitung lagi, harus dikalkulasikan gitu loh, dikalkulasikan dulu. Jadi jangan diiyakan dulu, sama-sama kita menghitung gitu loh. Bener nggak? Satu sama lain, ini per bulan kita segini. Nah rumahnya nih apa, kontrak apa masih tinggal sama orang tua gitu kan, listrik siapa yang bayar, semua semua dirinci gitu loh.
pengeluaran yang cukup enggak 1 bulan itu dengan penghasilan suami. Misalkan masih ada lebih, nah baru itu. Jadi memang sebaiknya disisihkan, tapi kemudian dirinci juga ya, Kak, ya? Dirinci dan jangan lupa sisihkan untuk menabung. Baik. Kalau udah punya rumah, udah punya ya walaupun udah punya rumah ya tetap nabung lah. Kan kita buat jaga-jaga cadangannya, uang cadangan. Bener nggak? Ada hal-hal yang Ada tidak hal-hal terduga. tak terduga, belum nanti punya anak gitu kan. Nah itu tuh yang memang ya ini banyak sih terjadi ya. Ada kejadian memang ya si suami ini kayak seperti punya tanggung jawab, mungkin karena sudah tidak ada penghasilan lagi nih orang tuanya. Betul. Misalkan ya, dia sudah tidak punya penghasilan nih si orang tua, jadi mau nggak mau anak sebagai tulang punggung. Ada yang seperti itu. Nah sekarang tinggal istrinya mau nggak menerima itu gitu loh. Ya sebenarnya sih kalau dari awal sebenarnya dia harusnya udah tahu ya. Kalau secara persenannya ada nggak sih, Kak, baku? Misalkan orang tua yang tidak punya penghasilan bisa 50% gitu dari penghasilan anaknya gitu. Kesepakatan, kalau penghasilannya besar mungkin nggak ada masalah. Nah kalau penghasilan pas-pasan gimana? Baik ya. Berarti kesepakatan lagi ya. Kesepakatan awal. Nah sekarang yang jadi masalah kalau pas-pasan. Kalau lebih sih terserah lah ya, itu ya penghasilan suaminya kan, dia kan cuma nerima aja gitu kan. Ya kalau misalkan kurang, ya istri bisa nggak bantu. Ya kan, walaupun ya mungkin nggak besar tapi minimal nutupin gitu loh kekurangan itu supaya bisa nabung misalkan. Ya, itu kan banyak cara ya sebenarnya, jangan diteken-teken gitu loh pengeluaran gitu kan. Ya walaupun diteken-teken nggak cukup juga ya berarti udah harus nyari tambahan gitu loh. Solusinya harus cari Solusinya nyari tambahan gitu loh. Oke, Kan baik. banyak cara untuk mencari tambahan kan sekarang, apalagi ada medsos. Ya kan, Bisa gitu loh. online ya Bisa semuanya. online dan banyak cara gitu loh untuk bisa menghasilkan uang kalau kitanya mau kreatif sebagai istri gitu. Luar biasa sahabat. Jadi ternyata permasalahan itu ada solusinya. Pasti ada. Betul. Dan ketika sahabat punya masalah yang merasa pusing sekali, merasa tidak ada yang bisa menyelesaikannya, boleh kok kirim komentar di kolom chat, nanti akan kami balas. Itu ya. Jangan lupa kita akan kembali dengan video-video yang memberikan banyak solusi yang itu bisa jadi key point dari solusi kita bersama. Oke. Saya dengan Korosi undur diri dulu, sampai bertemu di video selanjutnya di Solusi Channel.